Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan untuk melihat kilas gambar masa depan hubungan bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius bersama dengan pasangannya gitu ya. Kita akan intip-intip sedikit kira-kira apa yang akan terjadi, energi apa yang hadir dalam relationship ini. Namun perlu dipahami juga ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui pembacaan Mari di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kilas masa depan, gambaran hubungan Aquarius dengan pasangannya saat ini adalah ada di situ Eight of Cup, kemudian di situ ada Six of Swords. Yang ini kayak energi Aquarius balik lagi dalam relationship atau mencoba untuk kembali lagi dalam relationship ya. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, kemudian di situ ada energi dari Page of Pentacles. Oh, di sini Page of Pentacles. Ya. Kemudian energi terakhir ada Page of Swords. Oh, satu kartu lagi. Sudah 5, udah cukup ya. Oke, baik. Oke. Kemudian di sini ada kartu dari The Devil. Kemudian di situ ada Seven of Cups. Kemudian di situ ada kartu dari Judgment. Oh, banyak petikan pelajaran di dalam relationship ini ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Five of Cup. Oke, baik. Ada rasa percaya diri di energi kaum Aquarius. Keputusanku adalah ini, keputusanku adalah itu, gitu ya. Tapi ketika keputusan ini dijalani, belum sudah kayak melihat, walah, aku takut gitu, atau sesuatu yang didapatkan rasanya tidak begitu memuaskan gitu ya. Sudah dicoba menjalani sesuatu dari hasil keputusan, sudah dijalani tapi ternyata resultnya, hasilnya tidak sebegitu menggembirakan, atau begitu ada ide, jangan-jangan aku akan bisa lebih bahagia tanpa dia gitu ya. Begitu ide ini datang, langsung disergap sama kecemasan dari perasaan. Apa iya ya? Gitu. Apa iya ya aku mampu hidup tanpa dia ya? Gitu. Jadi di sini ada energi Aquarius kembali ke hubungan ini dengan gaya mengkais-kais. Apa yang bisa aku dapat dari relationship ini? Apa yang bisa aku dapat dari hubungan ini? Mengkais-kais di situ. Karena ternyata kaum Aquarius yang awalnya percaya diri, tapi percaya diri ini tuh ada di ranah pikiran. Tidak cukup upaya kemampuan energi badan mewujudkan. Misalnya begini, tadi tanpa dia kayaknya aku bisa, tapi hanya di ranah pikiran, belum dicoba. Karena ketika mau mencoba, datang kecemasan, datang ketakutan, datang rasa gentar. Jadi akhirnya melihat lagi relationship ini. Apa ya alasan untuk aku bertahan di sini? Dikais lagi di sini. Jadi ini bisa energi kaum Aquarius berkompromi dengan apa sajalah yang bisa didapatkan dari hubungan ini. Misalnya bisa didapatkan apa? Ya setidaknya aku nggak capek-capek kerja,
Dari dia bisa ngasih aku uang sedikit, gitu ya. Atau dia orangnya baik hati, dia orangnya penyayang, gitu. Walaupun aku tahu kalau aku sebenarnya bisa dapat yang lebih daripada dia, cuman ya sudahlah. Dapat kasih sayangnya, dapat perhatiannya, kelembutan hatinya, ya udahlah, itu aja cukup. Gitu. Oh, dari dia aku bisa dapat status, oke lah. Aku kan nanti kalau janda, siapa sih yang mau sama janda? Nah, ada kompromi jadinya di sana. Mengambil yang sedikit karena takut mengejar yang besar, atau pernah mencoba mengejar yang besar, mengejar yang lebih bisa didapatkan dari si pasangan, tapi ternyata belum cukup upaya, sudah mundur. Karena ternyata untuk mendapatkan hal besar itu tidak gampang. Tidak semudah yang dibayangkan sama Aquarius. Ya udah, balik lagi ke sini. Gitu ya. Aku pengennya tuh sebenarnya sama pasangan yang ganteng, yang cantik. Si pasanganku yang sekarang ini nggak tampan, nggak cantik, tapi dia punya uang. Misalnya kayak kita. Ah ya sudahlah, aku dengan dia sajalah. Jadi di sini bisa kaum Aquarius cari aman. Walaupun tetap ini berontak, ini pikirannya dia. Tetap berontak gitu. Tetap enggak happy juga. Karena rasa penasaran ini masih besar. Apa iya sih gitu. Ada rasa penasaran. Apa iya sih? Aku nih nggak layak dapetin pria kayak Reno Barak gitu ya. Atau apa iya sih aku nih nggak bisa dapat cewek kayak Syahrini misalnya kayak kita. Tapi belum mencoba, takut. Atau boleh, apa aku pantas dapetin kayak Reno Barak itu? Kembali mengevaluasi diri sendiri. Jadi kalau mari lihat, tidak utuh ketika Aquarius menjalani hubungan dengan si pasangan. Namun walaupun tidak utuh, ya aku nggak menderita banget dengan dia sih. Tapi ada nanti di masa depan bisa rasa penyesalan nanti ya di masa depan. Kenapa ya waktu aku lagi cantik-cantiknya aku nggak yang gitu, mencoba dengan yang lain. Atau kenapa sih ya baru percobaan pertama upayaku, begitu gagal aku langsung mundur. Aku langsung dengan gini, dengan balik lagi sama pasanganku. Boleh ada rasa penyesalan di situ. Tapi dari rasa penyesalan itu iya ya, berarti lain kali kalau ada maksud dan tujuan harus dikejar mati-matian, harus diupayakan mati-matian. Jangan mau berkompromi dengan sebegitu mudahnya pada apa yang sudah didapatkan. Gitu. Jadi di sini nanti bisa kaum Aquarius ngasih motivasi untuk kaum muda, kejarlah impianmu sampai ke ujung bumi gitu. Jangan kayak mama ya. Gitu. Yang mau menerima apa adanya papamu ini, padahal aku tuh sebenarnya bisa dapatkan gitu ya, miliarder gitu. Tapi aku mau berkompromi karena aku takut, karena aku cemas, karena aku resah, karena aku rendah percaya diri, karena ternyata aku tuh mudah pesimisan. Akan banyak nanti petikan dari Aquarius ketika ngejalani relationship bersama dengan si pasangan. Nah seperti itu. Antara menyesal sama nggak menyesal. Tapi tahu bahwa aku sesungguhnya ini bisa dapatkan hal yang lebih. Nah di sana ya. Situ. Andaikan aku berjuang untuk orang yang aku cintai. Gitu ya. Andaikan aku berjuang untuk mimpi-mimpiku, mungkin aku nggak akan berakhir seperti hidup aku saat ini dengan si pasanganku ini.
Gitu. Di sana. Aku mematikan sendiri harapan-harapanku. Dan aku menerima apa adanya si pasanganku ini, pada aku tahu aku bisa punya hidup yang lebih wow lagi kalau aku tanpa dia. Di situ. Gitu ya. Akhirnya ya ada energi memaksakan diri juga di sini. Walaupun kalau dilihat perlakuan dari si pasangan ini sebenarnya orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ini orang yang mau membahagiakan Aquarius. Gitu ya. Ini pikirannya dia, apakah aku cukup sebagai pasangan bagi Aquarius? Apakah dia nyaman bersama dengan aku? Atau bagaimana caranya biar menyamankan dia? Bagaimana caranya untuk mencintai dirinya? Bagaimana cara untuk meyakinkan dirinya bahwa dia akan sejahtera dengan aku? Seperti itu. Itu ya. Jadi bukannya ketika Aquarius dengan dia sebenarnya Aquarius masuk ke neraka, enggak. Karena orang ini pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya dia, apalagi yang harus aku lakukan agar Aquarius ini tuh tidak menyesal bersama dengan aku. Gitu. Dalam hidupnya dia bersama Aquarius adalah sebuah keutamaan. Gitu. Jadi orang ini yang paling banyak care-nya, orang ini yang paling banyak pedulinya di sini, orang ini yang banyak effort-nya di sini, gitu. Karena orang ini pun dia, mari lihat, konsisten orangnya. Ini teguh hati untuk Aquarius, gitu ya. Memang dengan Aquarius dia tak ada di sini bermain-main, nggak ada. Ini harus tumbuh terus, harus tumbuh hubungannya, harus semakin kuat, harus semakin sejahtera, gitu. Yang sering dipertanyakannya di sini adalah diri dia sendiri, apa aku sudah cukup membahagiakan, gitu. Kecemasannya dia adalah kesejahteraan Aquarius ini. Itu di sana ya. Jadi di sini dia tuh tidak hanya memikirkan diri dia sendiri. Ketika pun dia memikirkan diri dia sendiri, kepuasanku adalah apabila Aquarius puas. Kebahagiaanku adalah apabila Aquarius puas. Keberhasilanku adalah bila Aquarius merasa bahagia dengan aku. Itu ujar-ujar dari si pasangannya Aquarius ini. Gitu. Gitu ya. Jadi ketika dia berdandan, katakanlah begitu, si pasangan Aquarius ini, dia berdandan biar Aquarius merasa bangga punya pasangan secantik dirinya. Dia bekerja keras, mati-matian, banting tulang. Untuk apa? Untuk memastikan ada atap di atas kepalanya Aquarius. Kebutuhan sandang pangan papan bagi Aquarius dan anak-anak, gitu, jika hubungan ini sudah rumah tangga. Dan nanti di ujung hari dia merasa aku sudah berhasil, gitu. Jadi ini bertolak belakang energi masa depan dalam relationship ini. Di saat dia merasa si pasangan ini bisa bertepuk dada, aku telah melakukan terbaik yang bisa aku lakukan. Buktinya sampai kakek nenek kami masih bersama. Karena ini tidak terpisah ya. Energi Aquarius yang mari tangkap ini tidak akan berpisah dengan pasangan yang ada dalam pikiran Aquarius sekarang. Gitu. Ini pembacaan untuk kamu ya Aquarius ya. Ini mari harapkan yang melihat video adalah Aquariusnya sendiri. Mungkin kamu yang merasa ada yang nggak pas, walaupun tidak menyiksa jika berjalan dengan si pasanganmu ini, gitu.
Tapi ada beberapa hal dalam hidupnya kamu, apabila aku mengupayakan dulu ya, jalan tanpa dirinya, mungkin aku akan gitu. Nah di sana. Cuman ketika dilihat lagi, oh iyalah nggak apa-apa juga lah. Dia penyayang kok. Tulus kok cintanya padaku. Hebat kok upayanya untuk membahagiakan aku. Ya sudahlah. Jadi kompromi sampai di hari tua. Dibilang salah pilih banget pun Aquarius, kamu Aquarius dengan pasanganmu ini enggak. Karena ini tulus. Baik banget ini si pasangan. Gitu loh. Tidak egois di sini. Keegoisannya dia adalah bisa berfungsi dengan sempurna dalam relationship ini. Mungkin itu keegoisannya. Bisa dia menomorduakan dirinya demi mengutamakan kamu Aquarius. Bisa saja di situ. Itu ya. Jadi yang memikirkan bagaimana biar hubungan ini sejahtera, bagaimana hubungan ini agar baik-baik saja. Itu mungkin lebih banyak pasangannya kamu Aquarius daripada kamu. Bukan mari bilang kamu tidak punya effort di sini ya Aquarius ya. Pasti kamu juga punya effort. Gitu, pasti ada effortnya. Gitu. Tapi yang paling rajin gitu ya. Yang paling kekeh. Yang paling ingin berdirinya relationship ini rasanya adalah pasangan dari Aquarius sendiri. Gitu. Aquarius memang masih berubah-ubah pikiran dalam hubungan ini. Gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti di masa depan Aquarius mau terjebak dalam ilusi masa lalu. Andaikan di masa lalu itu gitu lah. Di sana ya. Bersyukur dengan hari ini, bersyukur dengan apa adanya bersama dengan si pasangan ini. Tapi sekaligus juga masih penasaran di masa lalu. Masih ada rasa penasaran di masa lalu. Gitu. Mungkin beberapa dari kaum Aquarius pernah ya ingin coba-coba berbagi hati bersama orang lain. Gitu loh. Tapi belum tuntas perjuangan dengan orang lain itu kembali ke zona nyaman lagi dengan Aquarius ini. Karena ternyata mungkin bersama dengan orang masa lalu itu perjuangannya sebegitu kerasnya yang harus dilakukan. Dan belum-belum Aquarius sudah jiper sendiri. Andaikan dulu aku nekat ya kawin lari sama pasanganku itu, mungkin hari ini aku akan jauh lebih berbahagia daripada bersama dengan pasanganku ini. Sekali-sekali ada pemikiran kekanak-kanakan yang cukup mengganggu di masa depan. Gitu. Ketidaktuntasan dengan masa lalu. Atau andaikan ya aku tidak menikah sama dia ini, aku kejar karirku, gitu ya. Mungkin aku sekarang sudah jadi punya jabatan tinggi di PBB sana, kayak gitu loh. Ada lamunan-lamunan ke masa lalu, gitu. Tapi kalau overall, ya, untuk kebutuhan standar, bahkan beberapa bisa untuk sampai pemenuhan secara kebutuhan, bisa beli tas Hermes, mobil sport berjejer 3 biji. Ini sebenarnya bisa didapatnya dari relationship ini. Setidaknya dengan si pasangan tidak cemas besok mau makan apa, tidak cemas mau menyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Di situ dapat dari relationship ini. Tapi tadi masa depan akan sedikit terganggu karena pikiran dari Aquarius melompat sering-sering ke masa lalu. Gitu ya. Andaikan dulu aku melamar dia, mungkin aku akan bahagia dengan orang lain, tidak dengan pasanganku ini. Nah, ada yang seperti itu. Jadi
tidak tetap pikiran, tidak terlalu banyak usaha di hari muda, gitu ya, akan membawa sedikit goncangan mental bagi Aquarius ketika ngejalani relationship bersama dengan si pasangan ini. Ada harapan-harapan yang rasanya tidak tercukupi, tapi harapan-harapan masa lalu. Kalau dilihat hari di masa depan dengan si pasangan ini, sebenarnya sudah, ini adalah bisa jadi ya hidup yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Gitu. Karena ini kalau ditanya ya, Cece, pasanganku ini, misalnya Aquarius bertanya ke Mari, Cece, pasanganku ini tulus nggak sama aku? Tulus 100%. Yang dilakukannya, apakah sudah upaya maksimalnya, C? Sudah. Gitu. Apakah dia pernah mendua hati dari aku, C? Tidak. Dirimu adalah satu dan satu-satunya. Hanya kamu satu. Apakah sepanjang hubungan kami ini dia bersetia dengan aku, C? Setia banget. Gitu. Total ini si pasangan. Tapi kaum Aquariusnya sendiri yang bercabang ketika ngejalani relationship ini. Seperti itu. Ya. Siapa di sini yang paling banyak mencintai si pasangan? Makin lama bersama, makin jatuh hati kepada Aquarius. Makin tua, makin tergila-gila sama Aquarius. Makin lama hubungan ini berjalan. Karena dia terus tumbuh, dia tumbuhkan, gitu loh. Alih-alih melihat kekurangan Aquarius sebagai alasan meninggalkan Aquarius, justru dia mencari kekurangan Aquarius untuk dia datang melengkapi. Di situ. Oh, Aquarius pemarah. Oke, baik. Aku akan menjadi pasangan yang lebih mau bersabar. Oh, Aquarius kurang kemampuan dalam mencari uang. Misalnya itu penilaian dari si pasangan. Aku akan bekerja atau minimal aku akan menghemat. Nah, di situ. Jadi, kekurangan di mata Aquarius justru menjadi celah bagi pasangan Aquarius untuk hadir, gitu. Jadi, oh ini Aquariusnya miskin gitu ya. Oh udahlah, orang miskin dibuang aja lah. Nggak kayak gitu energi pasangannya Aquarius ini. Bukan begitu energi pasanganmu Aquarius. Wah, Aquarius miskin, nggak mampu. Baik, aku akan memampukan diriku. Aku akan mengayakan. Gitu lah. Di sana dia. Dan itulah di akhir dari nanti perjalanan relationship ini, tak ada lagi yang tidak aku lakukan, katanya. Puas dia. Terpuaskan dia di sini, bisa berfungsi dengan baik dalam relationship bersama Aquarius, puas dia. Gitu ya. Jadi di sini Aquarius mempertanyakan tentang diri dia sendiri nanti di masa depan. Dan ketika dia melihat diri dia sendiri, pribadi dia loh ya, bukan pribadi si pasangan. Mungkin di situ ada kekecewaan sendiri. Andaikan aku lebih nekat di masa mudaku ya, andaikan aku lebih berani, tidak cepat putus asa di masa mudaku, mungkin kehidupanku sekarang sudah berbeda 180 derajat. Tapi begitu Aquarius melihat si pasangan, enggak juga kok. Untung aku ketemu sama dia ya. Tapi bolak-balik penasaran seperti itu. Gitu ya. Kalau Aquarius mau terfokus pikiran ke hari ini bersama dengan si pasangan, maka sempurnalah dirasa Aquarius hidupnya. Tapi ya kayak gitu kadang-kadang kita manusia ya, memang itu sifatnya manusia, nature-nya manusia, mencari yang tidak ada. Gitu. Mengejar yang tidak dilakukan. Gitu lah. Mengharap tanpa upaya. Jadi kayak pikiran itu akan mengurangi nilai dari kebahagiaan. Kalau tidak mampu mengontrol pikiran. Kebetulan Aquarius itu kan orang-orang pikiran ya. Orang-orang energi udara yang overthinking, yang pikirannya jalan terus ini, jarang ini bisa diam ini pikirannya. Dan pikiran Aquarius sendirilah nanti yang membuat yang senyata-nyatanya sempurna menjadi kuranglah kesempurnaannya.
Seperti itu. Jadi Cece kesimpulannya, aku rugi nggak dengan si pasanganku ini berjalan sampai di masa depan? Sebenarnya tidak rugi. Sebenarnya tidak rugi. Tetapi juga tidak salah apabila aku harus mencoba gitu ya. Mengejar apa yang kamu mau. Gitu. Karena di sini ada rasa penasaran. Ada rasa penyesalan. Karena kamu tidak mencoba secara optimal apa-apa yang kamu inginkan di hari ini, di saat sekarang ini. Ingat ya, ini kan gambaran masa depan nih. Ya, ini kan sesuatu yang belum menyata di masa depan nih. Hanya intipan energinya saja. Jadi nampaknya ada sesuatu yang mau kamu kejar hari ini. Saat ini, sekarang ini. Gitu loh. Tapi belum, menurutmu di masa depan, kamu belum cukup upaya untuk hari ini. Misalnya ternyata kamu kesengsem sama pria lain atau wanita lain hari sekarang ini. Tapi ternyata tidak kamu totalkan kamu dengan yang bikin kamu kesengsem hari ini. Bukan pasanganmu loh ya, ada orang lain. Gitu. Atau mungkin kamu saat ini punya target akan di luar negeri hidupnya, akan bersama bule hidupnya. Kejar saja itu kalau memang kamu mau. Tapi kejarlah dengan kesungguhan. Biar di masa depan gitu ya, rasa penasaranmu tentang kamu hari ini tuh tidak menghantui kamu, atau yaitu berkompromilah hidup secara utuh dengan pasanganmu ini, karena toh pada kenyataannya tidak berkekurangan sih sesungguhnya, gitu ya. Hanya rasa penasaran yang belum tuntas, yang belum terpuaskan tentang masa lalu akan mengurangi rasa manis di masa depan kamu dengan si pasanganmu. Tegarkan hatimu, kuatkan hatimu ya. Biar kamu gak penasaran untuk di masa depan, kejar aja lah apa-apa yang mau kamu kejar. Kalau memang kamu percaya diri, karena ini rasa percaya diri yang kurang, mari lihat. Gitu ya. Upaya yang barangkali belum maksimal untuk mengejar, atau jangan-jangan memang kamu yang kurang bersyukur nanti di masa depan, hanya itu aja. Sesungguhnya memang apa yang kamu kejar hari ini tidak layak untuk kamu dapatkan karena kemampuanmu kurang, gitu ya. Tapi kamu tarik-tarik di masa depan. Jangan-jangan juga bisa seperti itu. Memilih bersama dia, menghabiskan masa tua, sesungguhnya itu tidak akan bikin kamu menyesal. Gitu ya. Kamu hanya menyesal kepada upayamu di masa saat sekarang. Semoga bisa dipahami ya apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Jadi, mari tariklah dulu koin ya. Pembacaan ini ditujukan kepada siapa? Ini koinnya inisial, bisa inisial kamu, Aquarius, bisa inisial pasanganmu. Ini akan menunjukkan zodiak dari pasanganmu ya. Oke, baik. Ada inisial Y, Yudi, ada F, Fanta, ada ada V di sini ya, vitamin, ada R, rasa, ada di situ B, bulan, ada T, tahun, ada C, cumi-cumi, ada S, sotong, ada W, wajah, ada A, asik, ada U, udara. Oke, baik. Ini zodiak dari pasangannya kamu ya. Ada zodiak Pisces di sini, ada energi dari Taurus di sini, kemudian hadir Taurus lagi. Kemudian di situ ada energi dari Sagittarius, hadir energi dari Leo, hadir energi dari Gemini. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.